juga ada dari KPAI, di mana KPAI mengajak masyarakat untuk tak menonton TV dan YouTube yang menayangkan Saipul Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zatni Kadika di channel Saipul Jamil. Sahabat semua, kali ini kita mendapatkan kabar yang miris mengenai keluhan-keluhan dan bahkan ada yang melakukan petisi untuk menolak Saipul Jamil. Kita coba baca beritanya ya. Imbas Saipul Jamil, film Nusa dan Keluarga Cemara batal tayang di televisi. Oh, sahabat, mohon maaf, salah. Bukan Saipul Jamil ternyata, tapi Saipul Jamil, si predator anak alias pedofil yang juga, mohon maaf nih, penyimpangan seksual, gay. Kalau kata Ustadz Abdul Somad mah pencinta naon lah gitunya, nggak enak gitu ngomonginnya gitu. Tapi dah harus seperti itu mungkin ya. Jangan terlalu dikasih nama-nama yang bagus untuk yang seperti ini. Karena ini pelaku-pelaku kriminal. Oke, seperti yang sahabat ketahui sebelumnya, di mana Saipul Jamil itu dia terkena 2 kasus hukum. Yang pertama adalah pelecehan seksual di bawah umur yang merupakan sesama jenis. Sesama laki-laki ya maksudnya ya. Dia dikenakan hukuman selama 5 tahun. Dan juga kasus kedua yang merupakan tindak pidana suap terhadap Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, Bapak Rohadi, dengan uang sebesar 50 juta. Ya, tentu suap itu ditujukan untuk meringankan hukumannya. Entah nih, hukuman 5 tahun ini berhasil karena suap itu atau enggak. Yang pasti vonis pertama 5 tahun, vonis suap 3 tahun. Jadi total 8 tahun. Tapi sahabat semua, ada yang bikin saya bingung juga, di mana nih, ini hukum di kita, di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hukum yang harusnya hukumannya sangat berat, kok bisa hukumannya cuma segitu? Pedofil, predator anak, 5 tahun. Suap ke Panitera 50 juta, itu cuma 3 tahun. Dan akhirnya selama Saipul Jamil di penjara, itu dia mendapatkan remisi 30 bulan selama di penjara, jalani vonis 8 tahun karena pencabulan dan suap. Gila nggak? Maaf nih ya, gimana nggak aneh, kacau gitu hukumnya. Pelaku pedofil, predator anak, dapat remisi 30 bulan. 30 bulan bagi 12, 5, ya. Nyalah, hampir 3 tahun itu pengurangan anak. Nih, saya dapat infonya dari sini, pikiranrakyat.com. Kita balik lagi ke yang tadi. Di berita ini disampaikan bahwa di mana Bapak Angga Sasongko selaku CEO dari Visinema Group secara tegas mengumumkan bahwa kerjasama yang seharusnya terjalin dengan stasiun televisi yang terkait telah dihentikan. Pernyataannya begini. Menyikapi hadirnya Saipul Jamil di televisi dengan cara yang tidak menghormati korban, maka kami memberhentikan semua pembicaraan kesepakatan distribusi film Nusa dan Keluarga Cemara dengan stasiun TV terkait karena tidak berbagi nilai yang sama dengan karya kami yang ramah anak. Oh iya jelas, film Nusa, film Keluarga Cemara itu kan merupakan contoh-contoh film yang ramah anak. Maksudnya harus menyayangi anak, melindungi anak, punya nilai moral lah. Bukan film-film yang sembarangan gitu kan. Film-film apa ya, hanya membakar emosi doang, enggak. Tapi di situ ada pesan moralnya. Jelas ini akan bertentangan dengan Saipul Jamil. Bertentangannya di mana? Ya kan di acara TV tersebut jelas bahwa terlihat ini ada sebuah penganugerahan, sebuah hadiah untuk orang mantan narapidana pedofil. Disambut, diangkat lagi, ngeri kan? Bahkan di sini bukan hanya Bapak Angga Sasongko, ada dari tokoh-tokoh artis juga yang ikut menolak. Misal, Arie Kriting, tentu kalian tahu, Ronaldinho Indonesia. Arie Kriting tak rela kontennya tayang di televisi yang tampilkan Saipul Jamil. Maaf, Saipul Jamil. Nih katanya gini nih, TV kalian ngasih ruang untuk pedofil dan pelaku pelecehan untuk disambut kembali selayaknya pahlawan. Gak usah munculin apa-apa dari saya. Najis saya sama kelakuan kalian. Gitu katanya. Itu terjadi di saat Arie Kriting ini menjawab dari permohonan dari salah satu televisi tersebut untuk berbagi program.
di mana Ari Kriting ini diminta mungkin ya untuk kontennya ditayangkan di TV tersebut, tapi ternyata langsung dijawab kayak gitu. Dan lanjutannya gini, saya tidak rela, tidak memberikan izin karya saya atau image saya untuk digunakan oleh media, baik media cetak maupun media televisi, yang memberikan ruang bagi seorang pelaku pedofil dan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, kata Ari dalam unggahan video yang diunggah di Instagram pada Minggu 5 September 2021. Ya, tentu bukan hanya Ari Kriting ini saja. Tentu sahabat juga pasti akan setuju tentang hal ini. Kita bukan tidak memberikan second chance atau kesempatan kedua terhadap orang yang telah berbuat salah, tapi memberikan perlakuan, tampilan seolah-olah ex-kriminal pedofil itu ditakutkan akan membuat generasi yang melihat, nggak takut nih, ini bukan kasus yang besar gitu kan. Oh, berarti kasus pedofil atau predator anak itu hasil sepele, mau ditangkapnya kayak gitu. Itu maksudnya. Nah, Ari Kriting juga di sini menyampaikan gini nih. Mau jadi apa bangsa Indonesia kalau pelaku pedofil dan pelaku pelecehan anak di bawah umur diglorifikasi semacam itu? Ya, tentu saja di berita ini juga disampaikan bahwa netizen juga ikut beramai-ramai mengomentari ini. Tidak hanya Pak Angga Sasongko yang mendapatkan pujian, karena tidak semua berani untuk seperti itu. Berani di saat ada sesuatu yang negatif itu dilawan. Tutup, boykot, stop, itu kan bentuk perlawanan atau bentuk tindakan atau bentuk peringatan. Di mana ada televisi-televisi yang masih nyeleneh, masih menyimpang, hal-hal yang harusnya itu sebuah dosa, hal-hal itu harusnya melanggar hukum, itu malah diangkat, diramaikan, biar orang mengikuti gitu maksudnya. Apakah televisi itu inginnya para penonton dan generasi berikutnya, generasi milenial ini mengikuti jejaknya Saiful Jamil? Tentu tidak. Saya nggak setuju. Dan akhirnya para netizen ini membuat petisi yang katanya petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 367.000 orang dan masih akan terus bertambah. Tentu akan bertambah. Saya pun akan menandatangani petisi ini. Dan tidak hanya para tokoh dan artis tadi, juga ada dari KPAI, di mana KPAI mengajak masyarakat untuk tak menonton TV dan YouTube yang menayangkan Saiful Jamil. Saiful Jamil. Maaf sahabat. Ya, KPAI di sini hanya bisa mengimbau. Kita tunggu saja apakah Komisi Penyiaran Indonesia sanggup atau mampu untuk menyetop Saiful Jamil. Kita lihat berikutnya. Dan bagaimana sih menurut sahabat mengenai tindak tanduk Saiful Jamil yang setelah dia melakukan kesalahan seperti apa dan akhirnya jadi gimana gitu? Wajar nggak sih gitu? Tapi sahabat semua, kalau menurut saya pribadi, saya ulangi lagi sekali lagi, di mana seorang yang melakukan kesalahan memang harus diberikan kesempatan kedua di saat yang bersangkutan sudah bertobat. Tapi perlakuan penyambutan keluar dari penjara, dari lembaga permasyarakatan dengan glorifikasi gitu, seolah-olah saya juara, saya menang, saya bisa bertahan, ya yang mewah, eksklusif. Apakah tidak jadinya menghapuskan nilai kriminal yang besar itu, menjadikannya sepele? Gimana kalau generasi-generasi berikutnya, Auzubillahi dalik, itu akan mengikuti jejaknya? Oh, enak ya katanya. Jadi ex-pedofil keluar dari penjara langsung disambut. Sekarang diangkat-angkat. Nggak jauh beda dengan para koruptor di Indonesia yang hukumannya juga nggak jauh beda, tipis-tipis lah gitu kan. Beda dengan maling ayam, ibu-ibu yang maling kayu yang buat untuk kayu bakar dan sebagainya. Sama kan hukumannya tipis-tipis, bahkan masuk ke lapas juga. Ya udah menjadi rahasia umum lah bagaimana kehidupan mereka ya di sana. Semoga kasus ini kalau kita coba teriakan, kita coba suarakan suara dari rakyat jelata, ini akan memberikan perubahan kepada negara kita Indonesia menjadi semakin baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dukung terus perjuangan channel kami dalam menggemakan suara hati nurani rakyat jelata dengan mengklik tombol like, share, dan tentu subscribe bagi yang belum. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial
dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan, sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal. Sampaikan konfirmasinya melalui WhatsApp di nomor ini. Jazakallahu khairan kasiro. Salam perubahan.